merokok. Ini makruh. Tapi ini tuntutannya tolaban ghairu jazimin. Jadi ketika kita tahu tentang hukum ini, ketika kita yang sudah kadung tidak ngerokok, ini harus ada niatan. Saya kok nggak ngerokok, memang biar dapat pahala, maksudnya gitu lah. Kalau tidak ada niatan di situ tidak dapat pahala. Misalnya ditanya, ngapain kamu nggak rokok? Pengiritan, misalnya begitu, tidak dapat apa-apa. Yang sudah ngaduk rokok tidak apa-apa karena itu tidak dosa. Samaan kata atau kalau anak sekolah mengatakan sinonim. Jadi fardu itu bisa dikatakan lazimun, bisa dikatakan tahattumun, itu juga artinya sama. Wajibun itu juga bermakna sama. Dzali maulana huwa. Adapun pembicaraan tentang fardu di sini adalah nanti endingnya masalah aqaid, yaitu sifat wajib Allah, sifat mukhal Allah. Nah. Kemudian di sini di dalam syarahnya disebutkan wa ayil fardu alladhi wa ijabun wa lazimun wa tahattumun wa wajibun bimakna wa huwa kalamullahul muta'allaqu bi talabi syai'in talaban jaziman bi haitsu yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Jadi bahasa istilah napa niku fardu ini adalah kalamullah itu kan termasuk Al-Quran. Jadi ketika ada sesuatu sudah masuk dalam kategori fardu seperti sholat, dan yang mengatakan sholat fardu ini adalah Allah. Jadi kalamullah, bahasa fardu itu kalamullah. Al-muta'allaqu bi talabi syai'in talaban jaziman, yaitu kalam Allah yang berisi tentang tuntutan untuk melakukan sesuatu dengan tuntutan yang kuat, dengan tuntutan yang mantap. Kenapa dikatakan talaban jaziman? Sebab ketika orang itu menjalankan, dia akan dapat pahala. Dan ketika orang itu meninggalkan, dia akan mendapatkan siksa. Makanya dikatakan tuntutan yang mantap. Ini adalah wajib atau fardu. Jadi jangan macam-macam dengan fardu. Termasuk diantaranya adalah sholat. Karena itu adalah kalam Allah mengatakan itu adalah fardu. Kemudian wasani an-nudbu atau sunnah, wa huwa kalamullahil muta'allaqu bi talabi fi'li syai'in talaban ghairu jazimin. Tapi kalau sunnah ini adalah kalamullah yang berisi tuntutan untuk melakukan sesuatu dengan tuntutan yang tidak terlalu mantap. Artinya apa? Bi haitsu yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Kenapa dikatakan tidak terlalu mantap? Karena ketika orang itu menjalankan, maka dia akan dapat pahala. Dan ketika dia itu tidak menjalankan, artinya meninggalkan, maka dia tidak dapat siksa dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikatakan ghairu talaban ghairu jazimin. Lajeng kemudian yang ketiga terkait dengan hukum Allah, wasalisu at-tahrim, haram itu di sini haram hukum ya, bukan haram artinya mulia, bukan, tapi haram hukum. Huwa kalamullahil
muta'allaqu bi talabi tarki syai'in talaban jaziman. Tahrim adalah kalam Allah yang berhubungan dengan tuntutan untuk meninggalkan sesuatu dengan tuntutan yang mantap, dengan tuntutan yang kuat. Bi haitsu ya yusabu ala tarki. Kenapa dikatakan tuntutan yang kuat? Karena ketika sesuatu itu ditinggalkan, ya, maka dapat pahala, diberi pahala. Dan ketika sesuatu itu dijalankan, maka dia dapat siksa. Haram, yaitu kalau ditinggalkan dapat pahala, dan kalau dijalankan dapat siksa. Makanya dikatakan tolaban jaziman, tuntutan dari Allah yang mantap, yang kuat. Kemudian yang nomor 4, warabiu al-karohatu, yaitu hukum makruh. Hukum makruh walau khafifatan, walaupun toh ringan. Hukum itu makruh itu dalam ketika di sini dikatakan walau khafifatan, walaupun ringan. Wa huwa kalamullahi al-muta'allaqu bi talabi tarki syai'in. Makruh yaitu kalam Allah yang berhubungan dengan tuntutan untuk meninggalkan sesuatu talaban ghairu jazimin, tapi tuntutan itu tidak terlalu mantap, tidak terlalu kuat. Bi haitsu yusabu, dan ketika itu ditinggalkan maka dia akan dapat pahala. Wala yu'aqabu ala fi'lihi, dan ketika dijalankan dia pun juga tidak dapat siksa, alias tidak dosa. Makruh diantaranya adalah merokok. Ini makruh. Tapi ini tuntutannya tolaban ghairu jazimin. Jadi ketika kita tahu tentang hukum ini, ketika kita yang sudah kadung tidak ngerokok, ini harus ada niatan. Saya kok nggak ngerokok, memang biar dapat pahala, maksudnya gitu lah. Kalau tidak ada niatan di situ tidak dapat pahala. Misalnya ditanya, ngapain kamu nggak rokok? Pengiritan, misalnya begitu, tidak dapat apa-apa. Yang sudah ngaduk rokok tidak apa-apa karena itu tidak dosa. Jadi yang meninggalkan rokok ini niatannya biar dapat pahala. Jadi memang orang rokok itu memang ada beberapa. Jadi biar dapat pahala yang sudah tidak ngerokok, yaitu niatnya harus meninggalkan hal makruh biar dapat pahala. Jangan yang lain-lain. Kalau ditanya kok gak ngerokok, pengiritan, gak tidur kan begitu, itu tidak dapat apa-apa. Kamu kok gak ngerokok? Biar jaga kesehatan. Oh, itu tidak menjamin itu. Banyak orang yang tidak ngerokok tapi ngeri-ngerian. Tapi dia merokok malah kuat juga ada. Yang tidak ngerokok misalnya punya alasan yang lebih ada manfaat juga ada. Kamu ngapain kok? Yang ngerokok misalnya, kamu nggak mau kok ngerokok? Saya itu ngerokok biar tidak sempat ngerasanya orang kan, itu juga dapat pahala itu. Jadi sehingga ulama-ulama kita ini dalam soal rokok ini memang sangat hati-hati. Artinya apa? Hukum yang jelas ini harus diterapkan. Jangan membuat inisiatif atau membuat pendapat-pendapat yang aneh, karena di golongan kelompok lain saudara kita juga sampai berani mengatakan mengharamkan. Ini adalah merupakan tidak logis dan tidak cocok sama kaidah, tidak cocok. Karena apa? Ini dampaknya kan berat. Ketika sampai mengharamkan,
berarti orang yang nandur mbako juga dosa. Ketika sampai mengharamkan, berarti orang yang kerja di pabrik juga dosa. Ketika mengharamkan, berarti pendapatan APBN yang lebih dari 400 triliun untuk APBN itu juga haram semua. Lah ini mereka-mereka itu tidak sampai ke sana. Memang ada golongan orang Islam yang sampai berani mengharamkan, entah dalilnya apa, tidak jelas itu. Jadi yang jelas hukum-hukum yang ada ini mari kita semampunya kita terapkan sebagaimana mestinya. Artinya biar kita itu menjalankan apa yang kita lakukan itu ben ono pahalane gitu, ben ono pahalane. Akhirul qouli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad fil awwalin, Allahumma shalli ala Muhammad fil akhirin, Allahumma Muhammad fi kulli waqtin wa hin. اللهم صل محمد في لا اله الا يوم الدين اللهم محمد صلاة تكون لكل داء دواء ولكل إلة شفاء ولكل حاجة قضاء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها حج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك عليه أفضل الصلاة والسلام في لطف وعافية وسلامة وبلوغ المرام وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تدفع بها أن الطاعون والطاعون يا من إذا أردت شيئا أن يكون له كن فيكون جعل الله يكون مما يستجيب شفاعته ويرجو رحمته ورأفته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله سالكين على منهج القيم اجعلنا من خيار أمته واستنا بذلك حرمته واحسنا في سمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وحينا متمسكين بسنة وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته. اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قد رسنا. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا وسترت بماء التوبة ذنوبه وسترت من رداء المغفرة عيوبه. اللهم إنهم قد على المسلمين إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى وسلنا وعلى من مرضون. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من ذاكرين واحنا بطاعتك مسؤولين. فإذا توفيتنا فتوفنا المقتولين ولا مقتولين واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقام رفيعا. اللهم اسقنا من حديث نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نتبع بعدها أبدا واحصرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا مشايخنا معلمين وادبهم بالنا ولمن أجر في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الظاهر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. يا الله صلى الله عليه وسلم أولياء شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه إلى أصحاب البدر. يا الله يا رسول الله يا الله يا الله يا الله يا جماعة يا الله يا حاضر يا الله dan berbuat sesuai pun ya Allah dengan beri petunjuk ya Allah dan selalu salih pun panjenengan ya Allah dan sahabat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mungkin sesuai yang sakit yang memberikan sembuhan dan panjenengan ya Allah dan mungkin barokah sesuai pun barokah rezeki ni barokah ilmu ni barokah keluarga barokah umur ya Allah dan mungkin ya Allah jenengan beri rezeki yang kata yang halal untuk bekal ibadah dan ibadah dengan ya Allah dan keselamatan dunia dan akhirat ya Allah dan mungkin masuk akhir nul khatimah ya Allah dengan hajat pun ya Allah kan bagi Allah yang untuk iman dan kebenaran dan iman dan takwa dengan jenengan ya Allah bisyawati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ahli badar ya Allah alhamdulillah hadir beri kesudahan pun apa kebaikan pun hajat pun gratis pun keluarga sakinah mawaddah warahmah dan putra putri ini saleh dan takwa dan panjang ya Allah pati datang yang sebagainya pun ya Allah dan mungkin apa ya وغفر الذنوب والخطايا يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما.
واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم سلمنا والمسلمين وآفنا والمسلمين والطف بنا والمسلمين واكفنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم والمغضوب عليهم ولا الضالين